Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat dan selalu bersemangat dalam hidup kita, dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi ini kita berjumpa kembali, kita di acara Renungan Pagi, edisi 27 Agustus 2024. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima sabdanya. Semoga menjadi pandu kita untuk menjalani hari-hari kita. Pagi ini mari kita membaca Mazmur pasal 34 ayat 15 sampai ayat yang ke-22 demikian. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Jaminan hidup orang benar. Saudara sekalian, setiap spesies di bumi ini memiliki sifat, perilaku, dan mekanisme pertahanan yang unik. Salah satu aspek yang paling menarik dalam dunia hewan yaitu pura-pura mati. Mengapakah hewan punya kemampuan pura-pura mati atau tampak mati dalam keadaan tertentu? Perilaku pura-pura mati dikenal dengan istilah thanatosis atau imobilitas tonik. Thanatosis adalah perilaku adaptif yang unik pada hewan sebagai mekanisme pertahanan diri dari bahaya dalam menjaga kelangsungan hidupnya, tetapi juga untuk menangkap mangsanya. Mazmur 34 adalah nyanyian Daud ketika sedang melakukan apa yang mirip-mirip dengan thanatosis. Ia berpura-pura tidak waras pikirannya. Dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 13-15 menjadi latar belakang teks ini. Pada waktu Daud dalam pelariannya bersembunyi di satu daerah Gad, daerah kekuasaan Raja Akis, bagian dari daerah tempat asal Goliat. Penduduk daerah itu mendengar puji-pujian viral setelah Daud yang kecil mengalahkan Goliat, panglima perang yang gagah perkasa, besar dan tinggi, tak ada yang kuat melawannya di masa itu. Tapi seorang yang kecil, pendek, anak muda, belum berpengalaman perang, berhasil mengalahkannya. Sontak, lagu penyambutan Daud ketika melaksanakan peperangan itu. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa atau berpuluh-puluh ribu. Sebagai lagu kepahlawanan untuk Daud. Suatu hari Daud tiba di Gad, bersembunyi di daerah Goliat. Dalam pelariannya menghindar dari kejaran Saul, ia tiba di daerah Akis. Pikirnya ia tidak akan dikenali di sana, dan Saul tak akan sanggup untuk mengejarnya sampai ke daerah musuh. Ternyata penyamarannya ketahuan. Lalu ia berpikir bagaimana caranya untuk lolos dari bahaya. Sebab Raja Akis masih sangat dendam kepada orang-orang yang telah membunuh pahlawan perang mereka. Sekarang Daud datang membawa dirinya. Sekarang ia hanya berpikir bagaimana caranya meloloskan diri dari bahaya yang di depan mata itu. Ia merasa terancam, ia gentar, ia takut. Tak mungkin melarikan diri. Semua sudah mengenal dia. Tak ada cara yang lain. Ia berpura-pura gila dengan mencoret-coret dinding dan membiarkan dirinya agak jorok. Air liurnya dibiarkannya meleleh supaya kelihatan seperti orang gila. Ketika Raja Akis melihat Daud, ia berkata, "Ia gila. Mengapa kamu bawa orang gila ini kepadaku? Kekurangan orang gila ke aku." Rupanya Raja Akis juga menghindari membunuh orang yang tidak waras atau sakit. Lalu merintahkan agar Daud diusir, maka loloslah Daud dari bahaya itu.
Namun dalam Mazmur yang ditulisnya ternyata ia tidak hanya mengais-ngais dinding dan air ludah yang meleleh, tapi hatinya berseru kepada Tuhan. Hatinya berteriak kepada Tuhan. Dan ia sungguh mempercayai mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudara sekalian, maka tidak heran jikalau Mazmur ini diawali dengan puji-pujian. Terpujilah Tuhan yang memberikan pertolongan pada umat-umatnya. Saudara sekalian, dalam situasi yang tertekan, penuh ketakutan, nyawa terancam, Daud berseru dalam kesesakannya. Taktiknya sambil berpura-pura gila, tetapi hatinya menjerit kepada Tuhan. Dalam kesesakan menghadapi jalan buntu dalam hidupnya, saat ia tahu bahwa tidak ada lagi yang dapat ia perbuat untuk meloloskan diri dari bahaya itu, dengan tulus minta tolong kepada Tuhan. Tuhan memberi hikmat apa yang harus dilakukannya dalam situasi yang buntu itu. Orang percaya tak akan luput dari kemalangan. Daud sadar benar bahwa kemalangan bukan hal yang jauh dari kehidupan orang-orang percaya. Di tengah kesadaran Daud akan kemalangan yang seringkali melekat dan dirasakan oleh orang-orang benar, dia sadar dan mengaku bahwa Tuhan akan melepaskan satu demi satu kemalangan itu. Daud melalui nyanyian Mazmurnya telah mengingatkan kita, namun juga menguatkan kita bahwa kemalangan boleh saja menimpa orang-orang percaya, tetapi Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti melepaskan. Sebab mata Tuhan melihat, memperhatikan, mengamati. Sebenarnya ini adalah kalimat yang berbicara tentang janji penyertaan Tuhan kepada umat-umatnya. Namun kita belajar percaya bahwa pada waktunya Dia, Allah yang selalu mendengar, akan mengulurkan tangannya dan melepaskan belenggu penderitaan itu. Saudara sekalian, pelangi tidak akan indah bila hanya berwarna jingga saja atau merah saja. Pelangi barulah indah bila ia memiliki beragam warna. Merah, jingga, kuning, hijau, dan biru. Itulah hidup kita. Hidup kita akan terasa indah dan menikmati pertolongan Tuhan. Betapa baiknya jikalau hidup kita penuh dengan warna. Maka saudara-saudaraku, apakah kita sedang berada pada masa-masa yang sulit? Karena berbagai masalah hidup kita, seolah-olah kita berada pada jalan buntu. Tak ada daya kita untuk lolos dari bahaya. Daud penuh keyakinan mengatakan, tak satu pun tulangnya yang dipatahkan. Karena ia begitu percaya, ketika ia berteriak kepada Tuhan minta tolong, Tuhan pasti akan menolongnya. Saudara sekalian, punya imankah kita sebesar Daud untuk percaya bahwa Allah kita tak membiarkan seorang diri dalam melewati masa-masa sulit hidup kita? Jangan berpaling dari Tuhan. Percayalah pada ahlinya yang dapat menolong. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang benar dan akan melepaskan dari segala kegentarannya, mendengar segala teriakan-teriakan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Mengawali hari kami. Kami duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, merenungkan firman-Mu ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah memakainya untuk meneguhkan dan menguatkan kami. Iya Tuhan, tak ada daya kami untuk melepaskan diri dari berbagai kesulitan hidup kami. Tidak ada daya kami untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang berat dalam hidup kami. Kami bagai berada di penghujung jalan, di jalan buntu, bahayamu di depan mata. Tapi kami tahu bahwa Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus adalah Allah yang peduli. Adalah Allah yang mengamat-amati segala jalan hidup kami. Menanti kami untuk datang berseru kepadamu. Maka ingatkanlah kami ya Bapa, supaya kami selalu berpaut dengan Engkau. Mengingat Dikau, berteriak kepadamu, mengharapkan pertolongan-Mu, agar kami dapat merasakan kasih setia-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, melekat dalam pikiran kami, terpatri dalam jiwa kami,
Hanya kepada Allah saja kami dapat mengadu dan membawa segala persoalan hidup kami, supaya kami memperoleh jalan keluar dan kelepasan dari segala kegentaran kami. Terima kasih Bapa. Segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, apapun masalah mereka, apapun kendala hidup mereka, Tuhan, biarlah firman-Mu ini terwujud dalam hidup mereka. Lalu ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup ini untuk beraktivitas di sepanjang hari ini dan saat-saat yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu ya Bapa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.